Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pinky Karisma dengan NIM akhir 219 dari kelas manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan yang ada di usaha bakso gila. Bakso gila merupakan usaha di bidang kuliner yang menjual bakso dengan berbagai macam isian pedas yang hidangannya diselimuti oleh kuah cabai dan sambal yang berlimpah. 1. Tahap fondasi. Yang pertama ada kemitraan. Bakso gila dapat mengembangkan kemitraan yang strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemasok bahan baku yang berkualitas tinggi seperti penjual daging sapi premium. Dalam konteks ini, penting untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemitraan ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan citra merek. 2. Pemberdayaan. Pemberdayaan bakso gila dapat dilakukan melalui pelatihan dan dukungan berkelanjutan. Misalnya, memberikan pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk. Dengan memberdayakan mitra, mereka akan lebih mampu menjalankan usaha secara mandiri dan efektif, serta berkontribusi pada pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, perbaikan kinerja yang terintegrasi. Yang pertama, sistem manajemen kinerja. Ini meliputi pengukuran kinerja secara berkala, penggunaan indikator kinerja utama, dan feedback dari pelanggan. Dengan pendekatan ini, usaha dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, inovasi produk. Inovasi dalam varian isi bakso seperti bakso isi tetelan pedas, bakso isi keju, bakso beranak pedas juga merupakan bagian dari perbaikan kinerja. Dengan menawarkan produk yang berbeda dari kompetitor, bakso gila dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka. 4. Tim yang mandiri. Yang pertama, pengembangan tim. Melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas dan pemberian kebebasan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan manajerial kepada anggota tim agar mereka mampu mengelola operasi sehari-hari tanpa ketergantungan pada pemilik usaha. Yang kedua, budaya kerja positif. Mendorong komunikasi terbuka, kolaborasi antar anggota tim, serta penghargaan terhadap kontribusi individu. Dengan budaya kerja yang baik, anggota tim akan merasa lebih berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha bakso gila. Selanjutnya, tahap informasi dasar. Yang pertama, industri. Industri kuliner, khususnya bakso gila, akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Karena dilihat dari riset pasar saat ini, banyak masyarakat menyukai bakso berkuah pedas dan memiliki berbagai macam isi. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam mendukung UMKM seperti bakso gila melalui kebijakan yang memfasilitasi izin usaha, pelatihan dan promosi produk ini. Masyarakat juga berkontribusi dengan memberikan umpan balik tentang produk bakso gila dan layanannya. Yang ketiga, pasar dan pesaing. Bakso pedas di Indonesia sangat kompetitif. Banyak yang menawarkan produk serupa, namun berbeda dengan bakso gila yang menawarkan bakso dengan berbagai macam isian dan berkuah pedas. Pesaing utama di pasar ini adalah UMKM yang juga menawarkan bakso dengan varian rasa pedas. Yang keempat, produk dan jasa. Bakso gila menawarkan berbagai varian bakso dengan isian pedas seperti bakso tetelan pedas, bakso keju, bakso beranak pedas yang dapat disajikan dengan kuah ori ataupun kuah pedas. Memberikan pelayanan yang cepat dan ramah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali merasakan bakso gila. Yang selanjutnya ada tahap perancangan. Yang pertama ada visi. Visi dari bakso gila adalah menjadikan usaha yang menghasilkan bakso-bakso yang berkualitas tinggi dan menciptakan bakso yang beraneka ragam rasa. Yang kedua, misi. Memberikan kepuasan terhadap konsumen pecinta pedas.
selalu membuat kreasi, inovasi terhadap produk, memasarkan produk dengan harga terjangkau kepada konsumen. Yang ketiga, strategi. 1. Mengembangkan varian bakso dengan isian pedas, seperti bakso isi tetelan pedas, bakso keju pedas, bakso beranak pedas, dan menyediakan kuah pedas maupun original. 2. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan bakso gila, dengan foto dan video yang menarik dari proses pembuatan dan penyajian. 3. Kolaborasi dengan influencer kuliner atau blogger makanan untuk memperkenalkan berbagai macam menu dari bakso gila. 4. Kerangka kerja. Jalin kerjasama dengan pemasok, mendengarkan umpan balik pelanggan, mengevaluasi strategi yang telah dijalankan dengan membuat revisi jika perlu. Selanjutnya, tahap penerapan. Yang pertama, display. Menggunakan dashboard yang menampilkan KPI atau Key Performance Indicator secara real time, seperti penjualan harian, kepuasan pelanggan, dan efisiensi produk. Memasang papan informasi di lokasi usaha yang menunjukkan menu spesial dan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen. 2. Laporan. Menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan, mengembangkan laporan yang mencakup metrik operasional seperti jumlah bakso yang terjual dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sosialisasi. Mengadakan pertemuan rutin dengan tim untuk membahas tujuan kinerja dan hasil yang dicapai. Melakukan kampanye pemasaran untuk mengedukasi pelanggan tentang varian bakso pedas yang ditawarkan di bakso gila. Yang keempat, analisis manfaat atau biaya. Mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan produksi dan pemasaran bakso, mengevaluasi keuntungan dari peningkatan penjualan akibat inovasi produk dan strategi pemasaran baru. Yang kelima, modifikasi proses. Mengembangkan sistem untuk menerima umpan balik dari pelanggan secara teratur. Yang keenam, pelatihan sumber daya. Menyediakan pelatihan berkala bagi staf mengenai teknik pemasaran, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan keuangan. Yang ketujuh, kedudukan sistem manajemen kinerja saat ini terhadap sistem manajemen kinerja yang baru. Kedudukan sistem manajemen kinerja saat ini untuk menilai efektivitas sistem manajemen kinerja yang ada dengan melakukan audit internal. Sistem manajemen kinerja yang baru harus menjadi bagian integral dari budaya perusahaan. Ini berarti bahwa manajemen puncak harus memberikan dukungan penuh dan menjadikan sistem ini sebagai prioritas. Selain itu, perlu diciptakan lingkungan kerja yang mendorong keterbukaan inovasi dan perbaikan terus-menerus. Yang terakhir ada tahap penyegaran. 1. Identifikasi kriteria evaluasi, waktu pelayanan, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan kinerja karyawan. Yang kedua, pengumpulan data. Melakukan observasi langsung dan wawancara dengan karyawan, serta pelanggan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja sistem manajemen yang ada. 3. Analisis kinerja. Temukan area di mana kinerja tidak memenuhi ekspektasi dan analisis penyebabnya. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Buat rencana perbaikan berdasarkan hasil analisis. Yang kelima, monitoring dan penyesuaian berkelanjutan. Lakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan memberikan hasil yang diinginkan dan sesuai sistem manajemen berdasarkan umpan balik dan hasil monitoring untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.